Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua yang terhormat. Bapak Henry Abdul Qohar SPD MPD selaku dosen mata kuliah Manajemen Pendidikan Khusus serta teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini saya bersama teman-teman dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil studi literatur kami, yaitu pengawasan dan proses evaluasi tingkat prasekolah di SLB Negeri Cileunyi. Sebelum memasuki pembahasan materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari saya sendiri, Nadila Sapti Mahada, kedua ada Nadia Salsabila, ketiga ada Nurul Huda. Baik, untuk mempersingkat waktu, pembahasan materi pertama akan disampaikan oleh teman saya, Nadia Salsabila. Kepada Nadia Salsabila kami persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Yang pertama itu ada pengawasan sekolah. Di dalamnya terdapat supervisi kepala sekolah. Supervisi kepala sekolah di SLB Negeri Cileunyi dilaksanakan secara berkala, baik secara akademik maupun manajerial. Kepala sekolah melakukan supervisi kelas, observasi pembelajaran, dan memberikan umpan balik kepada guru. Contoh kegiatan yang tercatat adalah supervisi akademik terhadap peserta didik baru dan monitoring proses pembelajaran. Frekuensi supervisi akademik dilakukan minimal sekali per semester, dengan tindak lanjut berupa coaching individu atau kegiatan MGMP, yaitu musyawarah guru mata pelajaran tingkat SLB. Yang selanjutnya itu ada tentang monitoring pembelajaran. Nah, pengawasan terhadap guru di SLB Negeri Cileunyi mencakup penilaian kerja, coaching pedagogik, dan pengembangan kompetensi khusus pendidikan luar biasa. Dengan total 104 guru, diantaranya 34 PNS dan 70 P3K. Sekolah berupaya meningkatkan profesionalisme melalui program-program internal. Studi literatur menegaskan bahwa pengawasan guru di SLB melibatkan penilaian kompetensi pedagogik spesifik ABK seperti kesabaran, modifikasi perilaku, dan kemampuan menyusun PPI. Kendala umum yaitu beban kerja dan keterbatasan pelatihan guru. Lalu yang terakhir itu ada pengawasan guru. Penilaian kinerja guru dilakukan melalui observasi, portofolio, dan penilaian kinerja tahunan atau kinerja. Program pengembangan kompetensi pedagogik mencakup pelatihan, workshop, dan diseminasi pembelajaran mendalam. Kendala utama adalah keterbatasan jumlah guru spesialis untuk setiap jenis disabilitas. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Nurul Huda. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator telah memberikan kesempatan saya untuk memaparkan materi, yaitu mengenai evaluasi anak. Pada bagian penilaian berkah dan evaluasi terapi. Untuk evaluasi perkembangan anak di TKLB SLB Negeri Cileunyi dilakukan pada 6 aspek perkembangan dasar sesuai Permendikbud, yaitu berupa nilai agama dan moral, motorik kasar, motorik halus, kognitif, bahasa, dan sosial emosional, sesuai pedoman PAUD inklusif dan kurikulum merdeka. Dan evaluasi terapi, yaitu pelayanan terapi di SLB Negeri Cileunyi ini meliputi terapi wicara, fisioterapi, dan intervensi dini yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Kemajuan perkembangan anak diukur secara periodik setiap 3 sampai 6 bulan melalui instrumen penilaian khusus terapi, observasi, serta catatan perkembangan yang dicantumkan dalam rapor. Selain itu, sekolah juga menjalin kolaborasi dengan terapis eksternal untuk mendukung proses evaluasi dan perkembangan anak secara mahasiswa itu. Laporan perkembangan peserta didik disusun setiap semester dalam bentuk rapor khusus anak berkebutuhan khusus atau ABK. Rapor tersebut memuai deskripsi perkembangan anak, hasil evaluasi, serta catatan perkembangan peserta didik yang tidak hanya berfokus pada nilai numerik, tetapi juga pada kemampuan dan kemajuan anak secara menyeluruh.
Laporan perkembangan kemudian disampaikan kepada orang tua melalui rapat orang tua dan konsultasi individu. Mekanisme ini bertujuan untuk memperkuat komunikasi antara sekolah dan keluarga sehingga orang tua dapat memahami perkembangan anak serta ikut berperan aktif dalam mendukung proses pendidikan inklusif di rumah maupun di sekolah. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Nadia Salsabila. Baik, terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya itu ada evaluasi program. Yang pertama itu ada evaluasi kurikulum. Kurikulum di TKLB SLB Negeri Cileunyi bersifat adaptif dengan mengacu pada kurikulum Merdeka yang dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus atau ABK. Review kurikulum dilakukan secara periodik oleh tim sekolah dengan mempertimbangkan hasil asesmen dan perkembangan peserta didik. Penyesuaian materi pembelajaran difokuskan pada pengembangan kemandirian, kemampuan sosial, komunikasi, serta keterampilan fungsional yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya itu ada evaluasi layanan sekolah. Mutu layanan di SLB Negeri Cileunyi dinilai melalui proses akreditasi sekolah dan pemantauan sarana-prasarana pendukung pembelajaran. SLB Negeri Cileunyi memiliki status akreditasi A yang menunjukkan bahwa sekolah memiliki kualitas layanan pendidikan yang baik dalam penyelenggaraan pendidikan khusus. Evaluasi mutu layanan mencakup kondisi sarana dan prasarana sekolah seperti ketersediaan ruang belajar dan fasilitas pendukung lainnya. SLB Negeri Cileunyi memiliki 54 ruang belajar yang tersebar dalam 21 unit bangunan untuk menunjang proses pembelajaran dan layanan peserta didik. Nah, untuk TKLB-nya itu sendiri memiliki 1 ruangan. Jumlah peserta didik TKLB yang relatif sedikit, yaitu sekitar 15 orang, memungkinkan guru memberikan layanan yang lebih personal dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing anak. Selanjutnya itu ada tindak lanjut. Hasil evaluasi di SLB Negeri Cileunyi digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan dan pengembangan program layanan pendidikan. Rekomendasi dari proses evaluasi diimplementasikan melalui perbaikan program pembelajaran, penambahan media pembelajaran, serta pelatihan guru guna meningkatkan kualitas layanan bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Selain itu, sekolah juga melakukan penguatan program khusus yang berfokus pada pengembangan kemandirian peserta didik. Kerjasama dengan orang tua dan instansi terkait terus ditingkatkan agar proses pendampingan anak dapat berjalan secara optimal di sekolah maupun di lingkungan rumah. Monitoring terhadap tindak lanjut hasil evaluasi dilakukan secara berkala oleh kepala sekolah dan pengawas dinas untuk memastikan program yang telah direncanakan dapat terlaksana dengan baik. Selanjutnya itu mengenai evaluasi. Dalam pelaksanaan evaluasi ini terdapat beberapa kendala yang dihadapi sekolah. Yang pertama yaitu kesulitan asesmen. Salah satu kendala utama dalam pelaksanaan evaluasi di tingkat prasekolah SLB Negeri Cileunyi adalah kesulitan asesmen perkembangan anak berkebutuhan khusus atau ABK. Guru sering menghadapi tantangan dalam mengukur perkembangan secara objektif karena heterogenitas kondisi ABK, keterbatasan instrumen asesmen standar yang sesuai, serta minimnya alat bantu digital. Yang kedua yaitu hambatan pelaporan. Hambatan dalam proses pelaporan perkembangan peserta didik di SLB Negeri Cileunyi meliputi keterbatasan waktu guru akibat tingginya beban mengajar dan pendampingan anak berkebutuhan khusus. Selain itu, kompleksitas format laporan serta banyaknya administrasi yang harus diselesaikan juga menjadi tantangan dalam penyusunan laporan perkembangan siswa. Berdasarkan literatur, guru di SLB masih banyak mengandalkan observasi manual dan pencatatan harian dalam proses evaluasi perkembangan anak. Namun, tingginya beban kerja guru sering menyebabkan keterlambatan dalam proses pelaporan kepada
pelaporan kepada orang tua maupun pihak terkait, sehingga diperlukan sistem pelaporan yang lebih efektif dan efisien untuk mendukung kualitas layanan pendidikan khusus. Yang ketiga yaitu hambatan komunikasi dengan orang tua. Krusial, faktor yang sering muncul meliputi rendahnya literasi orang tua, keterbatasan kehadiran orang tua dalam pertemuan, serta tingkat keterlibatan beberapa anggota keluarga yang belum optimal. Mungkin cukup pemaparan dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, selanjutnya ada kesimpulan. Berdasarkan hasil pembahasan, pengawasan dan proses evaluasi di TKLB SLB Negeri Cileunyi telah berjalan dengan cukup baik melalui supervisi kepala sekolah, monitoring pembelajaran, serta evaluasi perkembangan anak dan program sekolah. Penilaian dilakukan secara autentik sesuai kebutuhan anak berkebutuhan khusus dan didukung oleh layanan terapi serta kerjasama dengan orang tua. Selain itu, sekolah telah menerapkan kurikulum adaptif berbasis kurikulum merdeka dan memanfaatkan hasil evaluasi untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan. Namun, masih terdapat beberapa kendala seperti tadi keterbatasan instrumen asesmen, beban administrasi guru, dan komunikasi dengan orang tua. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan asesmen, digitalisasi pelaporan, dan peningkatan kolaborasi antara sekolah dan orang tua. Selanjutnya ini ada dokumentasi. Yang gambar pertama itu ada diskusi dengan orang tua, yang kedua itu ada terapi, yang ketiga gambar ketiga itu ada penilaian kinerja kepala sekolah dan sebagainya. Baik, jika tidak ada yang bertanya, terima kasih kepada pemateri yang telah menyampaikan materi, dan mohon maaf kepada teman-teman semua jika ada kekurangan atau salah kata dalam penyampaian materi. Kita tutup aja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.